Assalamualaikum. Selamat siang anak-anakku. Siang. Sudah makan siang belum? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah makan siang. Alhamdulillah, Pak. Berarti pikirannya sekarang siap untuk Belajar. Oke. Bapak awali pertemuan pada siang hari ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu untuk menuntut ilmu yang mudah-mudahan dengan kita belajar jadi amal jariah untuk orang kita. Oke. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah, anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kabarnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang kita dapatkan mendapat ridhonya. Kepada Adi Mas, silakan bikin doa. Duduk, siap. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Ya, anak-anak sekalian, setelah kita berdoa kepada Allah, Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Ada yang tidak hadir? Sudah. Semua ya. Alhamdulillah, Pak. Oke. Agus Sigit, Ini. Bayu, Berlin, Dedi Carari, Fahrizal, Fahri, Ista, Laura, Sukarmi, Sherly, Rizka, Rian, Yogi Dimas. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Dengan kalian selalu hadir dalam pembelajaran, insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan ilmu itu didapatkan dari sedikit demi sedikit. Anak sekalian, kita cinta akan tanah air Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia. Anak-anak sekalian, pembelajaran pada siang hari ini materi baik kita yaitu membahas pelarangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Di sini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami ayat Al-Quran dan hadis serta dapat menjelaskan larangan pergaulan bebas dan menjauhi perbuatan zina. Jadi kalian nanti tugasnya yaitu yang Bapak harapkan kalian mampu memahami ayat Al-Quran dan hadis serta dapat menjelaskan larangan pergaulan bebas dan zina. Tujuannya yaitu melalui metode murojaah, artinya kalian menghafal berulang-ulang
peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar Quran surat Al-Isra ayat 32. Kemudian melalui metode kapsot atau nanti kalian ayat Al-Quran itu sudah saya siapkan dipotong-potong kemudian nanti disatukan. Di sini peserta didik mampu menjelaskan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, nanti kalian maju menjelaskan. Tuh, untuk target kita yaitu melalui media pembelajaran berbasis differentiated classroom learning. Ya, di sini Bapak membagi 3 kelompok. Ya, ada kelompok audiovisual, kemudian kelompok auditori, ada kelompok kinestetik. Ya, materi kita tentang larangan pergaulan bebas dan zina yang kita bahas yaitu metode murojaah yang pertama. Ya, jadi di sini kita semua menghafal Quran surat Al-Isra ayat 32 beserta artinya yang berkenaan tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Oke. Silakan dihafalkan terlebih dahulu anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, di sini kita materinya yaitu cara belajar kita ada differentiated classroom learning itu dengan metode mendengar. Ya, di sini audio visual. Ya, anak-anak sekalian silakan dihafalkan Quran surat Al-Isra ayat 32. Oke, selanjutnya yaitu kelompok auditori ya, yaitu melihat, mendengar. Dari yang kalian lihat, kalian bisa menghafal Quran surat Al-Isra ayat 32. Oke, silakan dilihat ayatnya, kemudian dipahami, dan ولا dihafalkan. تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Ya, anak-anak sekalian, di sini yaitu kinestetik, yaitu dengan sentuhan. Nah, silakan kalian tulis ayat Al-Quran tersebut kemudian dihafal. Oke. Rizka sudah selesai. Wah, pinter banget. Sudah. Anak-anakku sekalian, tadi Rizka sudah menuliskan ayat Al-Quran. Mari kita baca bersama-sama agar kita lebih hafal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar dalam diri kita yang kita tanamkan dalam hati bahwa kita mampu menjaga diri kita dan menjauhi perbuatan zina. Oke, saya minta tolong Aisyah Salihah maju untuk menghafal Quran surat Al-Isra. Silakan anak. Ya, temennya dengerin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim.
Selanjutnya, anak-anak sekalian, di sini Bapak punya game. Gamenya yaitu game berbisik. Game berbisik. Saya kasih bisikan ke Bayu, kemudian Bayu nanti bisikin ke Fariza sampai di tempatnya Rian. Kalau bisikan saya ini nggak sesuai, misalnya Rian nanti nggak sesuai jawabnya, berarti Rian harus menghafalkan surat pendek. Ya, gitu. Oke, saya bisikin terlebih dahulu harus bisikan saya ini benar. Ya. Oke, di sini Bapak punya game sebagai eksekutif kita agar pembelajaran ini lebih semangat, lebih efektif. Ya. Nah, kalau kalian tidak mampu menjawab apa yang saya bisikan ini diurutkan, kemudian ada yang lupa. Nah, yang lupa nanti maju ke depan baca surat pendek sebagai hukumannya. Oke, silakan didengerin ya. Oke, Fahri, silakan. Apa tadi? Aku anak baik yang berpacaran. Oke, benar ya. Kalau benar tidak ada hukuman. Oke, silakan sekarang dari Dimas. Ayo Rian, silakan disebutkan. Ayo. Aku tidak ingin mencekam. Oke, lupa ya. Surat pendek. Ayo maju ke depan. Oke, ayo surat pendek silakan. Apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binas, malikinas, ilahinas, insya Benar diulang. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, terima kasih dengan apa yang audio visual sudah, sekarang yang sini. Silahkan satu anak maju ke depan untuk menghafal surat Al-Isra ayat 32. Berlin, silakan. Iya. Kita semua dapat mengambil beberapa intisari. Ya, kita di sini menganalisis terlebih dahulu maksud dan tujuan Quran surat Al-Isra ayat 32. Silahkan Nak Sherly dibacakan analisis kandungan Quran surat Al-Isra. Janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Contohnya, memandang perempuan yang bukan mahramnya, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, berpakaian tidak menutup aurat, melihat film yang mengumbar aurat, dan lain-lain. Menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. Dan perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji, karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan, antara lain
perempuan yang bukan mahramnya secara nafsu, ya. Artinya kalian memperhatikan dari lekuk tubuhnya dan sebagainya tidak boleh, ya. Kita berucap istighfar. Selanjutnya berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, di sini tidak boleh pacaran, ya. Kita sebagai seorang muslim, kita menjaga diri kita, menjaga kesucian diri kita, menjaga kehormatan diri kita. Oke. Kemudian anak-anakku sekalian, di sini kita berusaha untuk berpakaian yang menutup aurat, ya. Anak-anak sekalian, saya perhatikan sudah menutup aurat, menjadi wanita-wanita yang solehah, laki-lakinya mudah-mudahan menjadi laki-laki yang Selanjutnya penguatan dari Bapak, ya, untuk terhindar dari perbuatan zina terdapat beberapa langkah, diantaranya yaitu menjaga pandangan kita. Pandanglah sesuatu yang bagus-bagus, yang baik-baik saja, jangan memandang dengan nafsu. Kemudian menjaga aurat, ya, berpakaian yang menutup aurat itu lebih baik daripada yang memperlihatkan aurat. Selanjutnya menjaga diri dari tempat yang dapat memicu zina, ya. Tidak usah, kalau kita masih usia remaja belum waktunya, tidak usah mengajak ataupun memberikan umpan kepada lawan jenis tentang percintaan. Tidak baik kok cinta monyet itu, ya. Yang sesungguhnya nanti ketika sudah tiba waktunya. Selanjutnya larangan perbuatan zina ini dalam agama Islam memiliki banyak hikmah. Ya, hikmahnya diantaranya menjaga kehormatan dan martabat individu. Ya, jadi zina itu dapat merusak kehormatan diri seseorang, baik secara fisik maupun emosional. Islam berusaha menjaga martabat setiap individu agar terhindar dari rasa malu, penyesalan, ya. Kalau kalian sudah terlanjur berbuat dosa, yang malu diri kalian dan keluarga serta masyarakat. Oh, si itu, gitu kan. Nah, itu nanti timbulnya kalian bully. Nah, itu tidak boleh, ya. Selanjutnya hikmahnya melindungi keluarga dan keturunan. Nah, kalau anak hasil perzinaan itu tidak diakui nasabnya, ya, tidak mendapatkan hak waris. Kemudian selanjutnya di sini Bapak mau nanya ke kalian. Di sini sebagai penguat, Bapak mau bertanya ke kalian. Pertanyaannya, apa penyebab seseorang itu melakukan perbuatan zina atau melakukan pergaulan bebas? Nah, Dimas, silakan jawab. Kurangnya pengawasan dari orang tua, lingkungan. Terus kelemahan iman dan ketakwaan. Pengaruh media dan teknologi. Kurangnya pemahaman tentang agama. Ya, itu tadi anak-anak sekalian, yang menyebabkan seseorang itu bergaul secara bebas dan tidak mengindahkan, ya, itu karena mereka kurang paham dan kurang pengawasan. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan. Kemudian kelemahan iman dan ketakwaan. Orang yang imannya tipis, tidak ada rasa syukur, tidak merasakan bahwa dirinya sudah diciptakan oleh Allah itu untuk apa dan selanjutnya bagaimana. Mereka kurang memahami jati diri. Selanjutnya pengaruh media dan teknologi. Karena megang HP, kemudian yang dilihat itu sesuatu yang buruk, akhirnya berdampak pada dirinya sehingganya berbuat yang negatif. Kemudian kurangnya pemahaman agama. Pemahaman agama ini anak-anak sekalian, dengan kalian saya kasih materi larangan pergaulan bebas dan zina, memberikan pemahaman kepada kalian bahwa dampaknya itu luar biasa, memberikan dampak negatif pada diri kita semua. Ya, anak-anak sekalian, semoga dapat mendapatkan ilmu yang
bermanfaat, paham tentang agama, dan menggunakan media secara bijaksana. Oke, selanjutnya saya nanya ke kelompok kinestetik. Ya. Oke. Jelaskan hukuman bagi pelaku zina. Ya, silakan Denica. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah bagi seseorang yang belum menikah, bagi pria maupun wanita dan terbukti melakukan zina, hukumannya adalah 100 cambukan dan pengasingan selama 1 tahun. Ya, anak-anak sekalian, hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah yaitu seseorang yang belum menikah baik pria maupun wanita itu terdapat hukuman yaitu 100 cambukan dan pengasingan selama setahun ya. Kalau seseorang itu belum menikah maka itu dicambuk sebanyak 100 kali. Selanjutnya kalau dia sudah menikah ya, itu dikenakan hukuman dilempari batu sampai mati. Jadi hukumannya itu luar biasa. Hukuman di dunia itu berlaku dan di akhirat pun berlaku. Di akhiratnya dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Itulah tadi anak-anak sekalian beberapa dampak pergaulan bebas dan zina serta upaya mencegahnya. Di sini Bapak berikan kesimpulan bahwa mari kita menjaga diri untuk tidak memandang sesuatu yang menimbulkan dosa. Mari kita menggunakan pakaian yang menutup aurat dan pilihlah teman yang senantiasa mendukung untuk terwujudnya karakter beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bijak-bijaklah berteman